Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Apa kalian masih ingat video anak kucing ini? Ini adalah anak dari kucing yang ada di sekitar rumah saya. Kayaknya ibu kucingnya kawin dengan kucing jantan dari kucing ras. Sebenarnya udah 2 atau 3 kali loh ada anak kucing kayak gini. Kalau kemarin-kemarin anak kucingnya ada yang akhirnya mati, tapi ada juga yang hilang. Kayaknya kalau anak kucing ini sehat dan jadi besar, bulunya pasti gondrong dan lucu banget. Saya dan anak-anak di rumah pengen banget adopsi anak kucing ini dan masukin ke dalam rumah, tapi istri saya nggak setuju. Istri saya nggak suka kucing karena mereka suka buang air besar sembarangan. Terus kemarin saya jadi penerjemah lagi di seminar di kampus. Seminggu sebelumnya, ketua panitia pelaksana seminar hubungi saya dan minta saya jadi penerjemah di seminarnya. Tema seminarnya kali ini adalah tentang perkapalan, dan yang jadi pembicaranya adalah orang Jepang dari JICA. Saya bilang ke pihak panitia kalau saya nggak berpengalaman di penerjemahan bidang perkapalan. Terus ketua panitianya jelasin kalau seminar kali ini diadain untuk orang umum yang nggak paham perkapalan. Jadi isinya benar-benar hal yang dasar banget. Nah, karena isi seminarnya begitu, jadi saya terima kerjaan itu. Di hari H ternyata pembicaranya ngomong dalam bahasa Inggris dan saya cuma terjemahin bagian sesi tanya jawab aja. Jadi nggak susah. Hari Jumat minggu kemarin akhirnya saya punya waktu untuk urus SIM. Saya pergi ke tempat pelayanan pembuatan SIM yang ada di jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Saya naik kendaraan umum soalnya SIM saya udah mati. Tempat pembuatan SIM disebut dengan Satpas. Kepanjangan dari Satpas adalah Satuan Penyelenggara Administrasi SIM. Pas sampai di sana, saya ikut tes kesehatan dan tes psikologi. Masing-masing tes ada biayanya. Untuk tes kesehatan saya bayar 35.000, terus untuk tes psikologi saya bayar 60.000. Habis itu saya ikut ujian teori. Ujian teorinya ini susah-susah gampang ya. Soalnya ada sekitar 75 soal. Terus habis ikut tes itu ternyata saya nggak lulus. Kesel sih, tapi ya mau gimana lagi. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Tadi di bagian awal saya udah cerita kalau saya gagal di ujian teori SIM ya. Terus terang saya nggak nyangka kalau saya gagal di ujian itu. Penyebabnya itu mungkin karena saya anggap remeh ujiannya dan nggak teliti. Mumpung ingatan saya masih bagus, di video kali ini saya mau cerita pengalaman saya buat SIM ya. Saya ke Satpas di daerah Jakarta Barat itu hari Jumat. Terus ternyata di hari itu saya nggak lulus di ujian teori. Nah, kalau nggak lulus, kita diberi kesempatan mengulang ujian teori di hari berikutnya. Satpas ternyata buka sampai hari Sabtu. Jadi besoknya, di hari Sabtu, saya balik lagi ke Satpas untuk mengulang ujian teori. Alhamdulillah, saya bisa lulus di ujian teori di hari Sabtu. Poin saya di ujian teori ternyata cuma beda 2-3 poin aja dari ujian teori yang pertama. Pas di ruang ujian, saya lihat ada papan barcode tentang materi ujian. Ternyata kita bisa unduh materi tentang ujian lewat situs resmi Polisi Lalu Lintas. Sayang banget saya baru tahu pas selesai ikut ujian.
Untuk kalian orang Indonesia atau orang Jepang yang mau buat SIM di Indonesia, supaya sekali ikut ujian langsung lulus, mendingan unduh materinya, terus belajar dulu deh. Oh ya, saya kan 2 kali ke Satpas. Saya pikir bakal banyak orang di sana, tapi ternyata sepi banget loh. Saya juga pernah buat SIM di tahun 2018. Nah, waktu itu banyak banget orang yang antri untuk buat SIM. Pas kemarin itu paling yang antri cuma sekitar 7-8 orang aja ya. Di hari Sabtu itu saya lulus ujian teori, terus habis itu saya lanjut ikut ujian praktek. Ujian praktek ini isinya adalah ujian mengendarai motor secara langsung di lintasan yang ada di Satpas. Dulu ujian praktek ini banyak diprotes karena lintasan yang dipakai untuk ujiannya itu susah banget. Ada lintasan yang berbentuk angka 8. Terus lintasannya juga nggak lebar, jadi banyak orang yang nggak lulus dalam ujian praktek. Sekarang lintasannya udah berubah. Sayang banget selama di sana ada larangan ambil video atau foto, jadi saya nggak bisa ambil video dari lintasannya. Gambaran lintasannya itu kurang lebih kayak gini. Pertama ada lintasan lurus, sekitar 7-8 meter. Di lintasan itu kita harus pacu kecepatan motor minimal 30 km per jam. Terus abis itu kita harus langsung berhenti. Pas berhenti kita cuma boleh turunin kaki kiri aja. Abis itu kita harus lalui lintasan yang berbelok-belok sekitar 8-10 meter. Terus ada lintasan lurus lagi sekitar 4-5 meter. Pokoknya di lintasan lurus kita harus pacu kecepatan motor minimal 30 km per jam dan harus langsung berhenti di tanda stop. Saya sebenarnya udah ikuti instruksi petugasnya di ujian praktek itu, tapi ternyata saya gagal lagi. Katanya kecepatan motor saya kurang di lintasan lurus, jadi petugasnya nggak bisa nilai kemampuan mengerem saya. Pas dengar saya nggak lulus, saya ya ngerasa kesel banget sih. Padahal udah ngerasa naik motor dengan benar, tapi nggak lulus. Tapi ya mau gimana lagi, mau marah juga nggak bisa. Saya pernah dengar kalau ikut ujian SIM sesuai prosedur itu emang susah. Katanya kita baru bisa dapat SIM kalau udah ke Satpas 3 kali. Nah, kayaknya saya sedang ngalamin itu deh. Saya udah 2 kali ke Satpas dan karena saya gagal di ujian praktek, jadi saya bakal ke Satpas lagi. Katanya saya bisa ulang ujian praktek di tanggal 15 Februari nanti. Semoga nanti saya bisa lulus dan dapat SIM ya. Nah, di Sabtu itu saya ada bimbingan skripsi dengan mahasiswa di kafe dekat rumah. Terus saya cerita tentang pengalaman saya. Semua mahasiswa yang dengar ketawa, karena ternyata hampir semua mahasiswa dapat SIM dengan cara nembak. Nembak ini maksudnya adalah dapat SIM dengan cara bayar ke oknum polisi atau biro jasa. Range biayanya macam-macam dari 300.000 sampai dengan 850.000. Kalau orang asing katanya sih bisa lebih mahal. Saya juga sempat tanya ke biro jasa tentang SIM saya. Mereka bilang untuk urus SIM saya mereka akan tarik biaya 850.000. Terus kata mahasiswa saya, di daerah dia dengan 850.000 itu katanya kita bisa dapat 2 SIM sekaligus. Kita bisa dapat SIM C untuk motor dan SIM A untuk mobil. Terus mahasiswa saya juga cerita kalau atasan orang Jepangnya punya 2 SIM juga. Kata dia atasannya itu ditarik biaya sampai 2 juta loh. Terus saya penasaran lagi nih. Jadi saya buat angket sederhana tentang pembuatan SIM dan kirim ke beberapa WhatsApp grup. Terus hasilnya adalah 86% dari orang yang isi angket dapat SIM dengan cara nembak loh. Pantas saja orang yang buat SIM di Satpas sedikit. Hampir semuanya nembak.はい、ここからは日本語で話します。今回の動画で、ジャカルタの運転免許センターに行って、免許証を更新した経験について話しましたけれども、いかがでしょうか。2018年、ね、の時に、仲介業者を通して運転免許証をもらいましたけれども、今回はきちんとした手続きをやって
免許証を取りたいと思いますけれども、難しいようですね。取得したらまたアップデートします。さて、今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語は年博です。今回の動画で年博で、運転免許証を取得した人が多いことが分かって、本当にびっくりしましたね。8割以上が年博しましたね。年博というのは、年博の崩された形で、元の形は天博です。今回の動画で出たのはこちらです。Hampir semua mahasiswa dapat SIM dengan cara nembak という文章で、意味はほとんどの学生は裏口を通ることで運転免許証を取得したという意味です。天博というのは動詞で銃で撃つという意味です。しかし、なぜ銃で撃つという意味の天博は裏口を通るという意味になれるのでしょうかね。天博はもちろん、銃で撃つという意味で使われます。例えば、polisi itu tembak kaki pencuri motor yang kabur という文章で、意味は、警察官は逃げているバイク泥棒の足を銃で撃ったという意味です。そのような、例文はもちろん犯罪ニュースにしか出ないですね。では、今回は日常会話で出る天博を見ていきましょう。年博または天博は日常会話で直接その場で何かを誰かに求めたり依頼したりするという意味です。そのような意味合いがありますから、免許証を裏口で取得するという意味合いが成立するわけです。つまり、免許証を取りたい人は直接免許証取得を仲介してくれる人物と交渉して免許証を取るということです。その例文は、もう一つ見ましょう。例えば、daripada capek bolak-balik ke satpas, mendingan buat SIM dengan nembak aja という文章で、意味は免許センター行き来することで疲れるよりは裏口を通して取った方がマシだという意味です。では、もう一つ年博の使い方を見ましょう。次のは、告白するという、意味の年博です。そうです。日本語だと大体好きです、付き合ってくださいと言って告白するんですね。その告白するというのはインドネシア語で年博と言います。その例文を見ましょう。例えば、dia nembak saya pas lagi hiking di Gunung Takao という文章で、意味は、彼は高尾山に登ってハイキングをしている時に私に告白したという意味です。どうですか？最近、誰かを年博した人いませんか？先ほど2つの年博の使い方はカジュアルな場面での使い方なので、フォーマル感がある年博で使うことはあまりないです。年博の経験がある方、ぜひその経験をシェアしてください。この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに例文を作ってみて、コメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとのコミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら下にコメント書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック、このやり取りがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye bye.